A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini dan malam hari ini guru live di YouTube karena butuh waktu yang agak panjang sehingga guru membuat lagi video di YouTube agar mampu membawakan video ini bagi murid dan santri juga para pemirsa mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar sehingga mendapatkan ilmu yang betul-betul bermanfaat untuk mengatasi dari aspek kebutuhan apapun dan kebutuhan dimanapun, terutama kebutuhan tentang kehidupan berkeluarga dan berbangsa. Para santri dan murid, video ini diberi judul oleh Guru Toyo Wening Tanpa Reget volume pertama ya. Semoga guru memakai bahasa yang pelan agar para pemirsa mudah memahami karena ini bahasa yang sangat lama sehingga di era-era sekarang generasi agak sulit bila diajak berbagi tentang pemahaman agak lama ya. Para murid dan santri, sesuai dengan judul ini, Toyo Wening Tanpa Reget. Video ini masih berlanjut dan terangkai dengan sumber ilmu yang diberikan simbol oleh guru sumur ya. Apa sih guru yang dimaksud dengan Toyo Wening Tanpa Reget? Dipahami para pemirsa? Toyo Wening Tanpa Reget itu maknanya air yang sangat jernih yang tanpa kotoran. Bahasa itu menerangkan suatu ilmu yang sangat bermanfaat, suatu ilmu yang membawa berkah kepada siapapun yang mempunyai dan yang menjalankan ilmunya. Jadi Toyo Wening Tanpa Reget itu maknanya seperti itu. Ayo Bu, sana Bu. Ayo ngaji. Duduk. Ya, sedikit si Bubu ikut ngaji. Para pemirsa, yang dimaksud Toyo Wening Tanpa Reget adalah sesuatu hal ilmu yang sangat jernih, bisa dikatakan ilmu kehidupan ya. Dipahami bagi pemirsa yang anak-anak muda kurang paham ya. Toyo Wening Tanpa Reget adalah ilmu yang disebut ilmu kehidupan, ilmu yang betul-betul jernih. Disebutlah ilmu mutlak dari Sang Maha Pencipta. Pahami betul-betul agar ini membawa manfaat khususnya murid dan santri para pemirsa. Tatkala manusia itu mempunyai para pemirsa yang disebut Toyo Wening Tanpa Reget, itu simbolnya air kelapa ya, dipahami ini karena nanti betul-betul membawa manfaat bagi murid santri dan para pemirsa. Toyo Wening Tanpa Reget itu simbolnya air kelapa ya. Jadi untuk mendapatkan atau mencapai suatu ilmu yang disebut ilmu jernih atau ilmu ketuhanan atau ilmu kebenaran yang mampu merahmati kehidupan kita, kita dibutuhkan untuk menggali lebih dalam. Hal-hal ini yang harus kita pahami bagi para murid dan santri. Manusia hidup di era sekarang, kita tidak bisa membuat konsep kehidupan di tahun-tahun sekarang. Mengapa guru? Para pemirsa dipahami ya. Kita ini hidup di tahun berapa? Sedangkan orang-orang terdahulu, para leluhur kita, itu sudah mengalami kehidupan yang sangat panjang. Para orang-orang terdahulu, leluhur kita sudah mengalami kehidupan sepahit apapun dan seburuk apapun. Sehingga dari perjalanan kehidupan manusia itu disebutlah orang-orang terdahulu, disebutlah orang-orang bijak, membuatlah konsepnya. Konsep itu dituang dari yang disebut, ada disebut kitab atau juga yang disebut tuntunan ya. Jadi orang-orang terdahulu dari hal yang dialami sehingga tercetuslah nasihat atau bimbingan atau tuntunan, ditulislah. Di era sekarang manusia menyebutnya kitab. Orang-orang terdahulu, orang-orang yang bijak, disitulah yang disebut para pujangga atau guru-guru kehidupan.
Ini sedikit para pemirsa tidak memahami. Di era sekarang, pemirsa, murid santri mendapatkan suatu pemahaman kitab itu dikira turun dari langit. Tidak, para pemirsa. Kitab apapun yang ada di dunia, itu orang-orang terdahulu, orang-orang yang bijak disebutlah pujangga. Karena kecerdasannya dan pengalaman kehidupannya, beliau-beliau menuangkan apa yang diketahui, apa yang dialami. Sehingga dari apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu dituangkan di dalam suatu kitab itu. Agar generasi yang dimaksud anak dan cucu dan cicitnya akan mendapatkan pemahaman kehidupan jangan sampai susah. Sehingga orang-orang terdahulu membuatlah namanya kitab. Kitab itulah kita menyebutnya tuntunan. Maka di era-era sekarang kita tidak bisa membuat tuntunan karena orang-orang terdahulu sudah mengalami hal yang sangat sulit. Dituangkanlah menjadi satu aturan itu. Aturan itulah yang disebut tuntunan. Lantas tuntunan yang bagaimana? Guru yang akan membawa manfaat kepada manusia. Maka sedikit guru akan mengulas ya. Di era sekarang kita ingin mendapatkan suatu kehidupan itu yang nyaman, damai, yang dalam keberkahan. Tatkala kita mengharapkan suatu harapan seperti itu, kita dituntutlah untuk belajar atau sekolah, atau menggali, atau mengkaji, bahasa umumnya kita mengaji. Di dalam kitab-kitab orang terdahulu itu sudah memberikan statement. Statement itulah yang ditulis dalam kitab. Namun karena kitab itu ditulis dengan bahasa yang lama, ditulis bahasa-bahasa yang sandi, sehingga rakyat umat tidak memahami dari apa-apa yang ditulis orang-orang terdahulu. Dengan demikian artinya siapapun di era sekarang, kita harus mampu menggali dan mendalami dari apa-apa yang sudah diwariskan orang-orang terdahulu. Untuk mendalami itu para pemirsa dibutuhkan sesuatu pemahaman, dibutuhkan penggalian. Satu contoh para pemirsa. Sebagai simbol manusia ingin mengharapkan suatu keberkahan. Kita sebagai umat yang beragama, kita sering berharap agar kehidupan selamat di dunia wal akhirah. Tatkala kita sudah mengharapkan selamat di dunia wal akhirah, kita diberikan suatu kalimat. Satu contoh, barang siapa yang mengenal akan dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang akan mengenal dirinya, dia akan kehidupannya menjadikan berkah. Satu contoh para pemirsa, kita sering mendengar atau bahkan mengucapkan, waman arofa nafsahu faqad aroba robahu. Manusia dituntut, diharapkan untuk mengenal dirinya. Karena motivasi itu dari agama Islam, maka kita untuk mengenal diri kita diwajibkan untuk menggali dan memahami yang disebut awal dari ilmu Islam adalah syahadat. Di dalam syahadat satu contoh para pemirsa, kalau ini kalian tidak paham, maka kalian akan mendapatkan namanya kulit. Ya. Satu contoh, ada kalimat dari orang-orang terdahulu dari leluhur kita diberikan suatu motivasi, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Para pemirsa, murid dan santri, Anda sudah melakukan dan mengikuti agama kita sudah sejak kecil. Kira-kira paham tidak dengan kalimat seperti itu? Apa para pemirsa? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ada dua pemahaman. Ini pun publik kadang kita tidak mengerti. Kita hanya ikut anut grup yuk. Satu contoh ada nasihat orang-orang terdahulu. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik kalimat adalah kalimat la ilaha illallah. Ada lagi yang menafsirkan. Sebaik-baik mengingat adalah mengingat Allah. Dengan memahami satu kalimat itu, bila publik umat tidak paham, kalian akan mendapatkan kulitnya. Karena janjinya diharapkan siapapun yang mengenal dengan Tuhannya, dia akan mendapatkan berkah. Namun untuk mencapai apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, pernahkah kita belajar, pernahkah kita mendapatkan pemahaman yang tepat? Inilah yang perlu diulas oleh guru. Satu contoh para pemirsa, kita sejak kecil jutaan bahkan miliaran manusia sudah sering dan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam pikiran manusia itu diartikan tiada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya para pemirsa, coba kita para pemirsa, kita mengucapkan tidak ada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Kita masuk lebih dalam.
Kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, pertanyaannya, tahu dari mana Anda, tahu dari mana kita, kalau tidak ada Tuhan selain Allah? Hal-hal inilah yang kalian harus pahami, karena ini sangat penting untuk menggali dan memahami agar Anda mendapatkan yang disebut toyo wening tanpa reget. Apa para pemirsa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana kalau ada pertanyaan? Bagaimana Anda tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Bisa dipahami para pemirsa? Inilah publik kadang mendapatkan kitab hanya mengucap sehingga tidak mengerti yang disebut isinya. Lantas gimana guru? Coba dikembalikan lagi ya. Kita mengucap la ilaha illallah. Mudah kita mengucap. Kalau diberi pertanyaan, tiada Tuhan selain Allah. Apakah kita sudah pernah menelusuri dunia semesta ini? Kita tidak akan pernah tahu kalau di sana ada Tuhan selain itu, lantas bagaimana? Nah, satu contoh para murid dan santri, hal-hal seperti inilah yang Anda tidak memahami. Sedikit sebelum masuk ke ranah yang lebih pokok, di dalam suatu kalimat orang-orang terdahulu ada yang disebut namanya kulit. Dari kulit itu di dalamnya mengandung arti. Di dalam arti mengandung makna. Di dalam makna mengandung isi. Nah, inilah yang kadang publik rakyat tidak mengerti. Sehingga pandai mengucap, pandai membicarakan, bahkan pandai menyalahkan orang lain. Tatkala dia tak ditanya, dia sendiri tidak mengerti. Coba para pemirsa, murid dan santri dipahamkan dan sekaligus guru memberi pertanyaan kepada kalian. Kalian dididik oleh guru dan aku didik. Kalian pastinya harus mampu mengatakan dan mampu bisa menerangkan apa yang disebut la ilaha illallah. Kalau kalian mengatakan tiada Tuhan selain Allah, kalian tahu dari mana? Sedangkan bahasa itu ada setelah banyak agama di dunia. Sedangkan agama di dunia sudah mempunyai Tuhan yang banyak. Lantas agama kita yang terakhir mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang pernah observasi di alam semesta? Ataukah itu hanya ilusi? Ataukah itu hanya motivasi? Coba para pemirsa diberi pertanyaan oleh guru melalui video ini. Bagaimana bagaimana Anda mengetahui kalau tidak ada Tuhan selain Allah? Ataukah kita hanya menghayal? Atau kita hanya ikut-ikutan? Nah, inilah satu contoh para murid dan santri dari video Toyo Wening Tanpa Reget dari volume 1. Dimulai sentuhan dulu. Untuk video yang kedua, guru akan masuk ranah yang lebih pokok karena video yang kedua ini akan mampu mengilustrasikan pemikiran dan sudut pandang Anda agar memahami tentang kehidupan. Sehingga dengan ilmu yang tepat kita akan mampu menjadi manusia yang dalam kehidupan berkah setiap hari sampai selamat di dunia wal akhirah. Para murid dan santri dilanjut video yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.